musibah untuk kita. Jadi ujian itu adalah pendidikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mendidik kita dengan luka. Supaya kita menjadi hamba yang bertahan, tercerahkan, dan hamba yang memandang dunia ini dengan persepsi yang benar. Nah, jadi kita tidak bisa mengatur orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Kita mau pergi ke tempat manapun, ke tempat yang paling suci pun, di situ pasti ada gangguan makhluk. Tempat yang paling suci di muka bumi ini kan Mekah dan Madinah situ. Waduh, malah lebih banyak di situ gangguan makhluknya. Di Indonesia malah lebih lumayan gitu ya. Di sana kita baru jalan sendiri, haji, baru mau ke sini dimarah-marah gitu ya. Gangguannya lebih banyak lagi. Nah, itu padahal tempat yang paling suci di situ ya. Loh, jadi saya ini harus kemana untuk supaya selamat dari gangguan makhluk? Nggak bisa kamu. Mau sembunyi di mana? Kamu mau sembunyi di dalam gua, kamu nanti digigit binatang. Diganggu juga oleh makhluk karena memang gangguan makhluk itu sesuatu yang pasti bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas akhlaknya, adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita diuji dengan dikucilkan, kadang dihina. Maka yang kita lakukan adalah seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, yang kita lakukan adalah meninggalkan pembalasan. Tidak membalas cacian dengan cacian, makian dengan makian, pukulan dengan pukulan. Tidak, kita tidak melakukan hal itu. Dan meninggalkan pembalasan disertai dengan kebersihan hati dari rasa benci, rasa dengki, bahkan dari bisikan-bisikan yang jelek. Wah, itu susahnya luar biasa, tapi bisa atau tidak seseorang mencapai kualitas seperti itu? Bisa, kalau dia mau, bisa. Dengan menyadarkan dirinya terus-menerus. Kalau saya balas, berarti saya sama dengan dia. Kalau saya tidak balas, tapi di dalam diri saya ini ada rasa kebencian, itu kebencian itu memakan diri saya sendiri, nggak memakan dia. Dianya sudah habis mukul kita, habis nyaci kita, dia makan, minum, tidur. Kalau kita memelihara kebencian itu, kita sebetulnya sedang menyakiti diri kita sendiri. Begitu juga bisikan-bisikan jelek, pikiran-pikiran yang tidak baik yang ada di kepala kita, itu juga mengganggu kualitas diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Nah, sampai kita dilarang mendoakan kejelekan bagi orang yang berlaku buruk kepada kita. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Karena kalau kita mendoakan keburukan, bisa impas nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak berdosa, karena dia nyaci, kita tidak balas nyaci. Saya berdoa sama Allah, ya Allah balaslah ini orang ini. Saya minta sama Allah, saya tidak berdosa, saya tidak mencaci dia. Tapi nanti di akhirat, perbuatan buruk dia itu sudah kamu bayar dengan doa kejelekan tadi. Nah, sudah kamu bayar dengan doa kejelekan. Jadi nanti kamu tidak bisa nuntut dia nanti di akhirat gitu ya. Atau bahkan kalau doa kejelekan kamu itu over gitu ya, lebih banyak daripada nilai cacian dia, kamu bisa berubah jadi yang zalim kepada dia. Orang cuma nyaci kamu sekali, kamu dicaci gitu, kamu angkat tangan, ya Allah, binasakan orang ini. Ya Allah, cuma dicaci itu binasakan orang ini. Kamu ini terlalu lebay gitu ya. Akhirnya kamu jadi berbuat yang tidak baik kepada orang itu. Nah, nanti orang itu bisa nuntut kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi nggak boleh baca di dosa. Nggak usah didoakan kejelekan, nggak usah diapa. Berdusakan, apalagi bisa mati nanti orang. Jangan diapa-apa. Loh, tapi mendoakan kejelekan itu berdosa enggak? Enggak dosa. Ya orang namanya sakit terus dia muncul doa yang buruk buat orang itu, ya sudah, itu lumrah, lazim. Tapi kalau kamu mau mencapai kualitas, ya kamu betul-betul menjaga hati kamu, menyaksikan dengan kacamata yang benar gitu ya, bahwa orang yang datang mencaci saya itu sebetulnya kirimannya siapa? Yang ngirim orang itu kan Allah Subhanahu wa taala. Allah ngirim orang itu dengan tujuan supaya kita mendapatkan kebaikan. Tidak mungkin Allah ngirim sesuatu menghendaki keburukan. Pasti ada kebaikan di dalam itu, hanya saja kita yang belum bisa mencerna. Nah, orang yang datang itu mencaci kita kan kurirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan kebaikan. Wa afdal min as-sabr 'ala al-adza al-'afu 'anil mu'dzi wa du'a lahu wa dzalika min akhlaqis siddiqin. Ini terakhir pembahasan kita. Yang lebih utama lagi daripada sekedar sabar, sabar itu termasuk sekedar ya. Jadi bagaimana kok sabar itu sekedar ya? Maksudnya tidak membalas itu adalah kesabaran yang tingkat rendah. Kesabaran yang paling rendah itu tidak balas dan marahnya masih ada tapi kita tahan, nggak sampai pecah gitu ya. Yang lebih utama dari semua itu adalah memaafkan. Nah, memaafkan ini lebih susah lagi ya. Saya masih mungkin bisa memendam amarah saya. Saya masih bisa mungkin tidak mendoakan keburukan. Saya bisa tidak benci terhadap orang itu, tapi kesalahannya masih terus ada nempel di kepala kita. Jadi setiap lihat orang itu, saya ingat ini orang pernah berbuat salah. Nah, yang namanya maaf itu apa? Namanya maaf itu dibersihkan kesalahan dia dari kita, kepada kita. Jadi seakan-akan dia tidak pernah punya salah lagi. Itu namanya maaf. Ini susah sekali ya. Jadi kalau ketemu orang itu ya tidak ada rasa benci, tidak ada rasa, umpamanya suatu saat orang kita pernah salah dengan orang itu, terus orang itu mau membalas kesalahan kita, dituntut kesalahan kita tidak mungkin ngomong sama dia, kamu dulu pernah salah loh, tapi saya tidak nuntut kamu. Itu sudah hilang dari benak kita. Kalimat itu tidak mungkin terucap. Kalau dia dulu pernah salah kepadaku, kemudian aku tidak menuntut, di kemudian hari saya pernah salah kepadanya, dia menuntut, ya sudah, itu hak dia. Itu hak dia. Ya, kamu kenapa tidak nuntut? Rugi? Tidak ada orang rugi tidak menuntut itu. Itu untung rugi itu bagi orang yang bertransaksi dengan makhluk. Tapi orang yang bertransaksi dengan pencipta, tidak ada tidak ada kerugian sama sekali, adanya keuntungan. Adanya keuntungan. Makanya di dalam ayat Al-Quran sampai disebutkan tijarah lan tabur. Kamu kalau transaksi dengan pencipta, itu transaksi yang tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Nah, makanya salah satu kunci kita bisa memaafkan, itu jika kita membiasakan diri berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan makhluk yang ada di depan kita. Jadi itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh mereka yang sadar dalam menjalani hidup ini, sadar bahwa Allah ini melihat saya, Allah ini yang mengirim hal-hal yang ada di depan saya. Nah, kalau kita bisa sadar itu, kita bisa memaafkan. Karena yang kita tuju kan bukan makhluk ini. Yang kita tuju adalah Allah SWT. Wah, ini ujian dari Allah. Ya, saya maafkan ya Allah. Kok bisa kamu maafkan? Nah, saya tidak lihat itu kok. Yang saya lihat kan Allah. Saya ini berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu seperti
Yang lebih bagus lagi adalah wadu'a lahu, mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat buruk. Waduh, ini lebih hebat lagi nih ya. Jadi dia bukan sekedar memaafkan, tapi dia ini dipenuhi dengan rahmat. Jadi orang yang berbuat buruk saja dia doakan. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Dilempar di Taif sampai berdarah. Datang malaikat gunung. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menimpakan gunung ke orang-orang yang melempar kamu dengan batu. Kalau kita ya tepuk tangan, kita gembiranya, ada dukungan dari langit ini ya. Tapi Rasulullah SAW, jangan. Saya memilih hidayah bagi mereka. Kalau mereka tidak dapat hidayah, saya tunggu petunjuk untuk keturunan mereka yang ada di sulbi mereka. Kalau kamu timpa gunung, keturunannya, cikal bakalnya, mungkin ada kesempatan masuk Islam, tidak jadi masuk Islam, habis kesempatan itu ya.